Cewek ini maksa cowok cupu untuk berantem, kalau enggak bakal dia putusin. Jadi pas mereka lagi pacaran, tiba-tiba ada cowok kekar nabrak mereka. Nah, si cewek bingung kenapa si cowok maafin begitu aja. Padahal harusnya dia jadi jagoan seperti yang di film-film, dia harus habisin cowok tersebut. Tapi si cowok cupu ini nggak bisa apa-apa. Akhirnya si cewek bilang, aku bakal putusin kamu kalau kamu nggak berantem. Nah, karena takut diputusin, akhirnya si cowok cupu mau ngajak berantem cowok gede ini. Tapi dia malah ngukur badannya dulu, karena badannya itu hampir 2 kali lipat si cowok cupu ini. Sampai akhirnya karena dia kelamaan, dia yang ditonjok duluan sama si cowok gede. Dan ketika cewek nyamperin dia langsung jadi bersemangat lagi. Dia langsung pingin mukul cowok gede itu pakai bangku yang ada di sampingnya. Tapi pas dia tenaganya terlalu besar, pukulannya nggak kena dan malah muter balik kena ceweknya. Jadinya si cewek deh yang pingsan dan dia tetap diputusin. Sehabis dunia ini kiamat, tinggal sisa 2 orang lagi di dunia ini. Jadi satu dunia ini baru aja mengalami kiamat dan semua orang itu meninggal. Dan cuma tersisa 2 orang ini yang ada di dunia tersebut. Tapi sayangnya si cowok itu sangat senang dengan keadaan ini karena ini ternyata adalah harapan dia. Si cowok itu pernah sakit hati karena cewek ini pernah nolak dia dan bilang, aku akan pacarin kamu kalau kamu satu-satunya cowok di dunia ini. Dan sekarang keinginannya terkabul karena mereka udah tinggal berdua. Jadinya cowok ini tinggal satu-satunya orang di dunia ini. Awalnya si cewek itu sebel banget sama nih cowok, tapi akhirnya dia memutuskan untuk pacaran. Tapi sayangnya saat mereka lagi mau mesraan, tiba-tiba ada speaker yang bilang ternyata ada satu kota yang masih penuh dengan manusia. Jadinya si cowok tetap gagal deh mendapatkan cewek ini. Cowok ini nyesel banget datang ke tempat kretek abal-abal. Jadi cowok ini merasakan dia itu lehernya sakit banget. Akhirnya dia datang deh ke tempat kretek-kretek ini. Nah, awalnya dia kira cuma leher aja, tapi ternyata yang dikretek itu satu badan. Sampai kakinya dibalikin dan hidungnya aja dikretek-kretek. Kakinya aja bisa sampai ke muka kayak gini, guys. Di sini dia pun benar-benar nyesel banget dan dia langsung merasa yang sakit itu sekarang bukan cuma lehernya aja, tapi seluruh badannya dia. Nah, akhirnya dia minta ganti terapis, tapi akhirnya yang datang lebih parah lagi. Semua orang mendengar ada suara bayi di balik tembok ini, tapi pas dibuka ini parah banget sih, guys. Jadi awalnya pemilik apartemen ini bilang kalau di dalam WC-nya itu ada suara bayi terus, tapi nggak ditemukan ada bayi di mana. Awalnya dipikir hantu doang, guys. Tapi tiba-tiba saat polisi membongkar temboknya, polisi kaget banget karena menemukan benar-benar ada bayi di dalam pipa. Akhirnya pihak kepolisian ingin mencari tahu siapa yang taruh bayi tersebut di dalam pipa. Akhirnya ditemukan ada satu bapak-bapak ini yang mempunyai anak perempuan. Anak perempuannya baru aja melahirkan yang anaknya itu dibuang ke dalam kloset. Dan si bapak langsung membuang bayi anaknya ke dalam kloset. Tapi untungnya bayi dan ibunya bisa diselamatkan. Dan bahkan ibunya bisa bertemu kembali bersama bayi kecilnya. Setiap malam cewek ini takut banget karena mertuanya selalu ngeliatin dia saat lagi tidur. Jadi semenjak kedatangan mertua tinggal di rumahnya, cewek ini merasa mimpi buruk terus. Karena setiap dia bangun, orang tuanya tuh lagi ngeliatin dia. Di sini dia marah banget ke suaminya dan suruh mamanya untuk pergi. Tapi suaminya memberikan penjelasan yang bikin cewek ini nyesel banget. Karena dulu itu sebenarnya suaminya punya adik perempuan, yang mana adik perempuannya itu meninggal saat lagi tidur. Dan semenjak saat itu mertuanya melihat dia jadi sayang banget dan teringat seperti anaknya. Jadinya si ibu selalu ngeliatin dia saat lagi tidur karena takut mantunya itu juga akan meninggal. Sejak saat itu mantunya langsung menyesal banget, guys. Cowok ini bisa mengecilkan benda apapun yang ada di dunia ini. Jadi pertama-tama dia kasih tahu temennya kalau dia bisa mengecilkan sofa. Nah, semenjak saat itu temennya langsung mikir kalau mereka bisa menguasai dunia. Tapi sebenarnya cowok ini membuat mesin untuk mengecilkan sesuatu, bukan untuk menguasai dunia. Tapi dia itu pingin balas dendam sama cowok yang suka ngebully dia. Jadinya dia pingin mengecilkan cowok tersebut sehingga dia bisa melawan dengan gampang. Dan benar aja dong cowok tersebut bisa mengecil. Cowok ini pun langsung pingin nginjak dia, tapi tiba-tiba dia juga berubah menjadi kecil karena temennya rebutan mesin pengecil tersebut. Akhirnya baru mau ngebully, dia akhirnya dibully lagi deh. Setiap mereka nggak pegang handphone, mereka merasa dunia bakal kiamat. Jadi 4 teman ini kalau lagi pergi-pergi selalu megang handphone aja, jadi mereka nggak ngobrol. Sampai akhirnya mereka menantang diri mereka untuk gak boleh pegang handphone sama sekali. Tapi pas mereka ngobrol, mereka itu ngobrolnya jadi canggung banget.
Apalagi ketika ada makanan estetik datang, mereka galau banget karena nggak bisa post di sosmed. Bahkan akhirnya ada yang post pakai kamera biasa. Tapi salah satu dari mereka langsung pegang HP ya ketika mereka tahu ada berita baru di Lambe. Karena pingin ngeliat gosip-gosip tersebut, akhirnya mereka itu langsung megang HP-nya lagi sampai akhirnya tersisa 2 orang. Nah tapi tiba-tiba lebih menegangkan lagi nih guys, karena salah satu dari mereka tiba-tiba mamanya ada yang telepon. Jadi terpaksa dia harus angkat teleponnya. Sehingga tinggal yang baju abu-abu aja yang menang. Dan ketika orang terakhir lihat HP, dia baru sadar kalau misalkan dia udah ketinggalan berita banyak banget. Bahkan dirinya dipecat, dia udah punya istri, dan dia udah punya anak. Dia baru tahu semua guys, jadi cuma 10 menit HP hilang aja, dia langsung ketinggalan berita segitunya. Seorang ayah lagi asik main trampolin bersama anak-anaknya, tapi tiba-tiba angin kencang banget yang membuat trampolinnya itu jatuh ke dalam jurang. Jadi angin tersebut langsung membawa trampolinnya untuk gelinding-gelinding-gelinding, sedangkan ayah dan anak-anaknya ada di dalam sana. Nah kebetulan rumah mereka itu ada di tebing dan akhirnya mereka terbang dan langsung masuk ke dalam jurang. Di sini pihak kepolisian kaget banget dengan apa yang terjadi. Nah ketika pihak kepolisian masuk ke dalam trampolinnya, tiba-tiba anak-anaknya itu masih selamat guys. Cuman ayahnya itu udah agak sekarat. Akhirnya pihak kepolisian langsung membawa mereka semua ke rumah sakit. Dan untungnya mereka bisa diselamatkan. Semenjak saat itu mereka trauma banget. Setiap hari nenek selalu maksa bocil untuk makan, tapi bocil ini nggak bisa buka mulutnya sama sekali. Ternyata karena ini. Jadi nenek ini bingung banget kenapa cucunya itu nggak mau makan sama sekali. Bahkan berbicara aja nggak mau. Mulutnya selalu tertutup setiap saat. Sampai ketika nenek ini nangis-nangis, tiba-tiba cucu yang beneran tuh dateng. Dan cucunya bingung banget apa yang dia lakukan. Karena ternyata yang neneknya suapin selama ini cuma boneka doang. Jadi ternyata neneknya mengalami sakit jiwa karena cucunya nggak kunjung-kunjung mendatangi dia. Jadinya dia stres banget dan menganggap boneka itu adalah cucunya. Di sini cucunya yang melihat hal itu langsung merasa bersalah banget sama neneknya. Dan akhirnya neneknya nggak ngomong sama boneka lagi. Karena terlalu baik, cowok ini terjebak nempel di pintu selama-lamanya. Jadi awalnya cowok ini tuh baik banget, dia itu selalu bukain pintu untuk pacarnya. Tapi tiba-tiba di belakangnya ada orang, akhirnya dia tahan lagi dong pintunya. Pas dia mau tutup pintunya ada orang lagi, jadi dia terpaksa harus bukain pintu untuk semua orang tersebut. Tapi sayangnya saat ceweknya manggil dia, ini orang itu nggak ada yang berhenti sama sekali dan nggak ada yang mau pegang pintunya. Jadinya dia bertanggung jawab atas pintu tersebut guys. Sampai berjam-jam ceweknya udah nggak sabar lagi sama nih cowok karena terlalu baik. Bahkan akhirnya si cewek itu jalan sama cowok lain karena cowoknya nggak bisa nemenin dia guys. Akhirnya cowok ini memutuskan untuk melepas pintunya aja dan memberikan kewajiban megang pintu sama cowok lain. Padahal cowok ini bener-bener stres banget karena dia juga punya keluarga. Tapi dia malah tertahan di pintu itu selama-lamanya. Setiap cewek ini nangis, air matanya bisa menular ke semua manusia. Jadi cewek ini terlahir dengan pura-pura nangis terus. Jadi dari bocil dia selalu nangis setiap saat. Gunanya untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Karena dia merasa setiap dia nangis, dia itu mendapatkan apapun. Tapi tiba-tiba air matanya dia itu menular setiap dia itu menangis. Itu ngebuat dia bingung banget. Dan lama-kelamaan air mata itu jadi tidak berharga lagi. Semua orang udah terbiasa nangis. Jadinya orang-orang udah nggak memenuhi kebutuhan dan kemauan dia lagi. Bahkan di hari pernikahannya aja dia itu sok manja. Dia pingin nikahnya yang mewah-mewah. Pas dia nangis, tiba-tiba semua tamu undangan ikut-ikut nangis guys. Di situ dia kesel banget, tapi tiba-tiba malaikat maut datang untuk menghukum dia. Karena menurut dia tangisan itu adalah segalanya. Akhirnya cewek ini diubah menjadi boneka bayi yang bisa nangis doang. Cowok ini panik banget, cuman dia sendiri yang bisa ngelihat hantu lewat. Pas dia nanya temen-temennya, nggak ada yang bisa ngelihat sama sekali. Sampai akhirnya dia bingung banget, dia pikir dia lagi di prank. Dia pun akhirnya nekat memegang hantu tersebut, tapi temennya masih nggak bisa melihat sama sekali. Sampai ketika dia itu disiksa sama si hantu, bahkan dia itu sampai dibanting terbang. Temennya juga merasa dia itu lagi ngeprank. Bahkan temennya nggak peduli ketika dia itu diusir dari kamar tersebut. Tapi pas lagi diusir, tiba-tiba cowok ini ketemu sama keluarga hantu. Dan keluarga hantu ini juga ada salah satu yang bisa lihat manusia. Tapi sama nasibnya sama cowok ini, nggak ada yang percaya kalau dia bisa lihat manusia juga. Cewek ini bakal dapat uang 14 miliar rupiah kalau bisa jawab mau makan di mana.
Jadi cowok ini udah capek banget sama pacarnya. Setiap ditanya mau makan di mana, pacarnya itu selalu nggak tahu. Akhirnya cowoknya ngebuat kuis supaya ceweknya bisa milih mau makan di mana. Kalau nanti dia bisa milih jawabannya, maka dia akan mendapat 14 miliar rupiah. Nah, untuk memilih 4 jawaban ini ternyata dia butuh bantuan. Dia teleponlah neneknya. Tapi karena neneknya juga seorang wanita, neneknya nggak bisa milih mau makan di mana. Sampai akhirnya dia memilih untuk menghilangkan 3 jawaban lainnya sehingga cuma ada 1 aja. Yang jawabannya cowoknya akan milih makanannya, tapi ceweknya nanti akan berantem karena ceweknya bakal gak suka sama makanannya. Nah, setelah cewek itu menjawab, akhirnya cewek itu seenggaknya dapat 14 miliar rupiah, guys.